Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Kusumaningsih dari kelas 3D4EB NRP 11101181057. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum keempat mata kuliah VLSI, yakni pendekatan desain hierarki. Pengertian dari pendekatan desain hierarki sendiri adalah proses pembuatan desain rangkaian dari bagian yang paling kecil, yaitu tingkat sel, dengan menggunakan rangkaian CMOS, kemudian menjadi gerbang logika kombinasi atau tingkatan paling tinggi, bisa juga disebut top level. Untuk percobaan pertama, saya membuat rangkaian MUX 4x1 yang tersusun dari 2 buah not yang dihasilkan dari rangkaian CMOS inverter. Kemudian terdapat 4 buah N3 input yang dihasilkan dari rangkaian CMOS NAND 3 input, kemudian digabung dengan rangkaian inverter atau NOT. Dan yang terakhir adalah sebuah OR 4 input yang dihasilkan dari rangkaian CMOS NOR 4 input, kemudian digabung dengan rangkaian inverter. Untuk rangkaian MUX 4x1 ini terdapat 2 buah selektor, yaitu S1 dan S0. Kemudian 4 buah input dari A sampai D dan 1 buah output, yaitu Y. Rangkaian ini memiliki persamaan Y sama dengan A dikali S0 bar dikali S1 bar ditambah B dikali S0 bar dikali S1 ditambah C dikali S0 dikali S1 bar ditambah D dikali S0 dikali S1. Pada dasarnya, rangkaian MUX sendiri adalah rangkaian yang memiliki banyak input, tetapi hanya memiliki satu output saja. Nah, output yang dikeluarkan ini tergantung nilai pada selektornya. Konsep dari selektor MUX ini sendiri adalah ketika kedua selektor bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah sama dengan A. Kemudian jika nilai S0 ini 0 dan S1 ini 1, maka output yang dihasilkan adalah sama dengan input B. Dan apabila nilai pada selektor S0 adalah 1 dan S1 bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah sama dengan input C. Dan yang terakhir, apabila semua nilai selektor ini adalah 1, maka output yang dihasilkan adalah sama dengan input D. Langsung saja, saya akan mensimulasikan rangkaiannya, yakni dengan memilih menu tools, kemudian simulation, dan simulate. Seperti biasa, ketika ingin mengisikan input, maka garis putih tanpa bintang ini akan digeser-geser dan input yang akan diberikan nilai diklik sampai muncul garis putih seperti ini. Saya akan memberikan nilai S0 0, S1 0, kemudian nilai A nya 1. Untuk input yang lain 0, maka terlihat nilai output Y juga 1 karena output Y nilainya sama dengan input A. Kemudian jika saya beri nilai S0 ini 0, S1 nya 1, kemudian untuk A nya ini saya buat 1 tetap,
B-nya 0 tetap, C dan D-nya saya ubah menjadi 1. Maka yang terlihat adalah output Y akan bernilai 0 karena B di sini nilainya juga 0. Nah, jadi ini tadi inputnya dan ini delaynya. Cukup panjang. Mungkin disebabkan karena proses wiring yang terlalu rumit sehingga mempengaruhi waktu transisi. Untuk selanjutnya, ketika saya memberikan S1 ini S01, S11, untuk A nya 0, B nya 1, terus D nya 1, D nya 1, maka pada output Y nilainya akan tetap 1 karena di sini C bernilai 1. Dan yang terakhir untuk S0, apabila untuk yang tadi ini output Y bernilai 1 karena input D nilainya juga 1. Jadi di sini output Y mengikuti input D. Dan ini ketika S0-nya saya beri nilai 1, kemudian S1-nya saya berikan nilai 0. Kemudian untuk A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1 dan D-nya 1, maka output Y akan bernilai 1 karena input C bernilai 1 juga. Jadi di sini output Y mengikuti nilai C. Jadi sudah terbukti bahwa konsep kombinasi selektor pada MUX itu mempengaruhi nilai output yang akan dikeluarkan. Dan kesimpulan untuk rangkaian MUX ini sendiri adalah rangkaian MUX memiliki fungsi untuk menseleksi banyaknya input menjadi satu output saja, dan output yang dikeluarkan bergantung pada kombinasi nilai selektor. Sekian penjelasan saya untuk rangkaian MUX ini. Kemudian ada video kedua untuk penjelasan rangkaian decoder 2x4.